Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakannya lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Lagi panas, minum kopinya panas, wes mantap jiwa. Masya Allah, nikmatnya hidup. Lebay Kaisam. Weh, seni meminum kopi tuh harus seruput gitu, pelan-pelan. Saya kalau minum kopi Kaisam glok glok glok. Ada-ada aja. Panas cuy. Aduh. Ini karena lemak-lemak Kaisam banyak jadi pada berguguran. Oke, kita bahas apa ini? Ada-ada aja ya kasus itu. Ini nih, gara-gara kusta ini, ada nih domestic helper ini lagi dibully se-Hong Kong ini gara-gara majikannya yang comel. Bukan comel sih ya, lebih ke dia memprotek diri dan keluarganya itu kan karena sakit di Hong Kong itu kan mahal ya cuy ya. Apalagi dia punya anak 5 tahun ya cuy ya. Sedangkan penyakit kusta ini menular cuy. Menular jangka waktu panjang gitu. Jadi dia udah panik, udah parno terlebih dahulu gitu. Karena si cecenya ini baru datang dari Filipina ya. Ini orang Filipina ya. Baru datang dari Filipina, ternyata dia langsung ngedrop fisiknya dan dia didiagnosa oleh dokter di rumah sakit Sung Wan Oh itu menderita kusta. Udah parah, lepra itu loh cuy. Jadi kusta itu penyakit kulit ya yang kronis gitu cuy, udah parah ini ya. Jadi tanda-tandanya itu kakinya itu suka bahal itu, apa nggak bisa kerasa gitu cuy, nggak bisa ngerasain gitu, jadi bengkak kayak gitu cuy. Waduh Kaisam, kaki saya juga bengkak. Iya ya. Karena mungkin kalian berdiri terus di dapur gitu, jadi bengkak. Lemaknya pada turun dari paha. Bergojok aja. Apa jadinya kakinya bengkak. Jadi nanti kalian parno lagi yang kakinya bengkak. Aduh, jangan-jangan saya kusta lagi. Enggak gitu juga. Ya makanya sering digerakin ya kakinya ya. Terus minum air putih yang banyak supaya kalian pipis ya. Saat pipis kan nanti kakinya nggak bengkak lagi, jadi dikeluarkan melalui pipis. Nah kalian udah kerjanya berat gitu, panas-panas kayak gini, jarang minum air putih ya, inilah ya. Oke, kita bahas yang lagi gempar nih. Jadi majikan ini menuntut ganti rugi ke agensi ya. Agensinya yang nggak mau lah, orang saya melakukan prosedur yang benar kok, mendatangkan cece dari Filipina, apalagi dia sudah lolos uji kesehatan standar cece untuk datang ke Hong Kong aja ya. Itu kan bebas dari hepatitis B, bebas dari Hamidun ya kan, terus bebas dari obat-obatan ya kan. Nah ini majikannya lagi jadi ini viral ini berita. Kasihan ya cecenya lagi di rumah sakit. Semangat C, semangat, udah nggak apa-apa, kembali lagi ke Indonesia, kembali lagi ke Filipina ya, wis diterima ya. Terus juga penyembuhan semoga aja sih dia mendapatkan obat di Hong Kong ini ya cuy ya, untuk penyakit kustanya. Nah ini dokternya mengidentifikasi cecenya ini tertular itu semenjak di Filipina, karena ya itu tadi, jadi kusta ini menularnya dalam jangka waktu yang lama. Jadi majikannya ini parno sendiri. Oke, ayo kita bahas. Jadi si cece Filipina ini datang untuk menjaga anak umur 5 tahun cuy, di keluarga ya. Udah pastilah kalau jaga anak ini masalah kesehatan, kebersihan ini number one ya pastinya. Karena Kaisam pernah dulu jaga baby gitu. Jadi udah benar-benar semuanya disemprot ya kan. Sampai udah kayaknya harus steril gitu. Karena anak orang Hong Kong itu mahal cuy. Jadi si Cece ini bersama dengan majikan ini menjaga anak umur 5 tahunnya. Bentar cuy. Terus baru beberapa minggu dia bekerja dengan majikan ini. Si majikan ini memperhatikan, iyalah saat dia datang dari negara asalnya, itu kan kita cara kerjanya udah beda, cara hidupnya juga beda, kebersihannya juga beda. Jadi kan masih dalam pantauan majikan. Nah majikan ini mencurigai kok nambah kesini fisiknya kok melemah gitu. Ada tanda-tanda kalau cece ini nggak baik-baik aja nih dari segi kesehatan. Nah alhasil cuy, langsung seketika itu pun ya, setelah dia itu datang dengan majikan ini, dia itu langsung berubah cuy. Kulit-kulitnya ini memar-memar merah cuy, dan dilihat kakinya itu membesar ya. Nah karena majikan ini khawatir, majikan ini membawalah si cece ini yang baru bekerja beberapa minggu ini ke rumah sakit pemerintah. Dan amazing ya,
dokter mengidentifikasi bahwa ini kena kusta, penyakit kulit yang udah kronis, dan ini menular. Kalimat menular ini menjadikan doktrin kepada majikan ini untuk men-search ini. Penyakit apa sih ini? Penyakit apa sih? Oh, ternyata membahayakan ini. Apalagi dia bersama keluarganya ini dalam beberapa minggu. Ya wajar, majikan Hongkong udah kita flu aja udah panik dia. Apalagi ini penyakit menular, bener nggak? Akhirnya si majikan ini melakukan tes kepada keluarganya. Dia ini takut gitu cuy, nanti jangka panjang gimana kalau keluarganya ini menderita kusta gitu kan. Nah, hasil pemeriksaannya ini majikan tidak ada tanda-tanda terinfeksi katanya cuy. Tapi yang namanya majikan Hongkong ini kan nggak mau ya cuy ya, apa namanya, mulutnya tuh nggak ember gitu kan. Akhirnya dia ini ngasih tahu tuh ke bagian flatnya, rumahnya dia tuh, kalau cece saya kena kusta, cece saya kena kusta, ini baru datang dari Filipina, baru beberapa minggu loh kerja di sini. Jadi buat kalian hati-hati nih kalau misalkan kalian merasa nggak enak, barangkali kalian ketemu sama cece ini di jalan gitu kan, takut tertular gitu kan, ya kan cece kan otomatis naik turun flat kan, otomatis si majikan ini woro-woro tuh di flatnya, ayo periksakan diri kalian kalau misalkan kalian merasa tidak enak, takut ketularan kusta dari cece itu. Kasihan ya, cecenya bener-bener dibully, dasar ini Nyonya Li nih. Ya kan, wajar nggak majikan kayak gitu? Ya wajar aja sih, kan sistem apa namanya, orang penerimaannya kan beda-beda ya cuy ya. Apalagi orang Hongkong dengan parno penyakitnya, ya kita sih santuy aja gitu kan, karena kita kan punya Allah ya, sakit udah Allah yang atur gitu kan, ya wis diterima aja sih ya kan. Tapi beda cara dan sudut pandang ya, nggak jadi masalah. Akhirnya Nyonya Li ini protes lah tuh ke agent, agent kamu bawa cece penyakit kustaan, balikin semua duit-duit saya, katanya kayak gitu. Agentnya, nanti dulu Nyonya Li, ini cece saya sudah datangkan ke Filipina dengan prosedur yang benar, udah uji lolos nih imigrasi juga, jadi saya nggak mau lah mengembalikan, kata si agentnya. Ya kan namanya juga bisnis ya, jadi perang nih. Tapi agent itu menengahi, oke, Mr. Li, Nyonya Li, gini aja, kita tidak memberikan kompensasi semuanya nih, jadi Nyonya Li-nya tuh minta dibalikin semua cuy, biaya prosesnya ini, karena dia merasa dirugikan gitu. Apalagi dia juga memiliki potensi ketularan kusta nanti tahun-tahun gitu takutnya. Tapi agent ini menengahi, ya udah kalau kayak gini saya mengembalikan setengah aja. Setengah agent yang mengembalikan dan mendapatkan diskon kalau Nyonya Li ini mengambil cece di agent yang itu lagi. Kira-kira apa yang dilakukan Nyonya Li? Apakah dia menerima setengah kompensasi dari agensinya dan mencari penggantinya di agent yang sama? Menurut kalian gimana? Kalau menurut KSM sih dia udah kecewa ya sama agent ini. Takutnya ya kan sudut pandang orang kan, wah agent ini penyakitan cecenya. Agent mana sih cuy? Aduh, kasihan agentnya ini lagi diuji ya. Wis nggak apa-apa, semangat. Nah, ayo kita bahas kasus ini. Dari sini kita tahu ya cuy ya, berarti orang Hongkong ini sungguh sangat menomorsatukan masalah kesehatan. Nah, buat kalian, ini musimnya panas ya. Panas pun ini bisa mengakibatkan flu loh. Ya, jadi buat kalian yang bersin-bersin, hacu-hacu ya. Ini bukan karena musim dingin aja, panas yang berlebihan. Tanpa kalian itu imbang dengan minum air putih, ini bisa menjadikan metabolisme tubuh kamu itu ngedrop. Ya kan? Hacu-hacu, pilek apa. Kalau kalian merasa sakit, jangan diem. Ya, minum obat, cari obat. Atau pakai masker di rumah kalau kalian jaga anak kecil atau jaga nenek, nggak apa-apa ya. Terus juga nggak apa-apa kalau misalkan kalian nggak libur dulu, jangan egois kalau kalian masih pengen kerja di sini, oke? Nah itu ya cuy ya, jadi orang Hongkong tuh ya itu. Nah, kusta ini menularnya dari mana Kaisam? Kalau dia itu bersin, meludah, air ludah dan bersinnya ini bisa gampang banget nular. Ya menurut Kaisam sih alangkah lebih baiknya ya dikembalikan saja ke negara asalnya ya, karena mengorbankan satu orang ya untuk menyelamatkan banyak orang gitu ya cuy ya. Ya walaupun yang menjadi orang yang bersangkutan ini merasa bahwa iya ya hidup saya kok begini terus ya, nggak jadi masalah gitu. Tapi insya Allah di negara asalnya mbaknya bisa dinaikkan derajatnya, amin ya amin ya. Jadi buat kalian jangan khawatir kalau misalkan kalian sakit, cepat berobat ke rumah sakit, kan kalian punya ID Hongkong, tinggal serahin aja, bayarnya murah kok. Oke, jadi nanti begitu kalian diperiksa dokter, kalau misalkan memang ada penyakit yang serius, dokter itu pasti akan menjuruskan kalian untuk rekomendasi ke dokter spesialis apa ya. Jadi
jangan takut untuk berobat ya. Walaupun kita nggak sakit kayak Etisam, boleh nggak kita ke rumah sakit? Ya boleh aja. Nanti ditanya, sakit apa Cece? Nggak apa-apa dok, saya cuma pengen periksa aja. Aduh, ada-ada aja. Mungkin itu sharing guys sama hari ini. Semoga kalian nggak ketinggalan berita yang lagi heboh di luar sana. Wes, Masya Allah. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan puy, kira-kira majikan kalian maafan nggak kalau kalian sakit? Kasih tahu ya. Bye-bye.